Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Salatun wa salamun ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin aw kama qala rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah masjidil walidain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara pelajaran yang terpenting dari Ramadan adalah pelajaran mengenai di bulan ini dimudahkan segala amal kebaikan, semakin mengkeret atau semakin berkurang amal dosa kemaksiatan, dan setan-setan pada Ramadan ini mereka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau membaca hadis yang tadi kami bacakan dalam mukadimah tadi, bahwa ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Artinya mestinya di bulan ini orang banyak, orang baik semakin banyak, orang yang jahat semakin berkurang. Wasufidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu itu artinya mestinya ketika di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, mestinya banyak orang yang berbuat baik karena tidak ada yang menggoda, dan berkurang orang yang berbuat dosa dan maksiat karena setan pun tidak menggoda untuk berbuat dosa. Yang jadi masalah, mengapa di bulan Ramadan ini katanya setan dibelenggu, katanya pintu surga dibuka, katanya pintu neraka ditutup, sebagaimana hadis Abu Hurairah tadi. Kenapa masih banyak orang yang melakukan maksiat dan dosa? Maka di pertemuan dalam kuliah subuh pagi ini yang bertepatan dengan 15 Maret 2025 atau 15 Ramadan tahun 1446 Hijriah, kami akan sampaikan tema mengenai makna atau tema tentang tasfidus syayatin, setan dibelenggu. Yang pertama kita bahas adalah mengenai makna setan dibelenggu. Kenapa setan dibelenggu? Kalau membaca penjelasan para ulama, maka paling tidak ada 3 pendapat mengenai hal ini. Apa maksud setan dibelenggu? Yang pertama adalah imma al-haqiqah, setan dibelenggu itu memang terjadi. Kalau dalam gambaran kita seperti manusia yang dibelenggu pakai ikatan tali ya, sehingga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Sama setan juga sama. Di Ramadan ini mereka benar-benar dibelenggu, diikat mereka, liyamtani'u min idza'il mu'minin, supaya mereka terhalang, tidak mampu untuk menggoda orang beriman, mengganggu orang beriman. Ada yang mengatakan, masih pendapat yang pertama, au mustarikus sam'i minhum khassa, setan yang dibelenggu itulah setan yang mereka adalah orang-orang setan-setan yang mencuri pendengaran. Berarti mereka mencuri berita langit, itu yang dibelenggu ya. Masih banyak setan-setan yang lain yang bukan setan intelijen ya, setan yang itu mereka yang berkeliaran. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, maksud setan dibelenggu adalah imma al-majaz, itu sebuah kiasan. Kiasan wa yakunu isyaratan ila kasratis sawab wal afi, sebuah isyarat tentang banyaknya
pahala dan ampunan di bulan Ramadan ini, lingkifafin nasi 'anil mukhalafat, karena manusia banyak mereka berhenti dari melakukan yang namanya pelanggaran dan dosa. Dari ketika setan dibelenggu itu artinya banyak pahala, banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena setan manusia itu mereka berhenti dari melakukan yang namanya dosa dan pelanggaran. Wakil lati wa'isayatin, maksud setan dibelenggu itu adalah karena sedikitnya godaan setan. Fayasiru kal musaffadin, sehingga setan itu seperti makhluk-makhluk yang dibelenggu. Itu pendapat yang kedua, yaitu maksudnya adalah bahwa itu ada isyarat, sebuah kiasan, majas, bukan dibelenggu pakai tali, bukan, tapi karena banyaknya orang berbuat baik dan setan itu berkurang menggoda manusia, maka mereka seperti orang-orang yang dibelenggu. Yang ketiga, maksudnya adalah setan dibelenggu itu adalah innal musaffadina ba'dus syayatin, yang dibelenggu itu bukan semua setan, tapi hanya sebagian setan yang dibelenggu. Siapa mereka? Yaitu yakni maradatus syayatin, setan-setan yang pembangkang, marodah. Ini setan kelas tinggi ya, mungkin jenderalnya setan. Ini yang mereka yang menggoda manusia. Berarti masih ada setan-setan yang lain yang mereka tidak menggoda manusia. Bahkan ini adalah pendapatnya Al-Qurtubi ya. Al-Qurtubi mengatakan setan yang dibelenggu adalah setan yang pembangkang. Apakah setan ada yang enggak pembangkang? Ya ada juga. Semuanya pembangkang. Cuma di sini marodah ini yang level tinggi ya. Seperti itu. Terakhir, setelah kita membahas mengenai maksud bagaimana setan dibelenggu, maka terakhir adalah bagaimana cara kita selamat dari setan agar kita tidak kesetanan ya, atau selamat dari setan. Pertama adalah qiraatu ayatil kursi, membaca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dzal ladzi yas'au 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kalau kita membaca ini ayat kursi ini, maka yang namanya setan akan dapat kita hindari. Selain itu, yang kedua adalah membaca surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini surat penangkal setan, khususnya ayat yang terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, sampai pada ayat yang paling akhir, ayat 286 surah Al-Baqarah. Ini 3 ayat terakhir ini termasuk 3 ayat penangkal setan. Ada yang bertanya, Ustaz, saya sudah membaca ayat kursi, sudah membaca Al-Baqarah, kalau nggak sempat semuanya sudah membaca 3 ayat terakhir Al-Baqarah, kok saya masih bisa digoda setan? Jawabannya gampang, berarti Anda sudah kesetanan ya. Sesama setan jangan saling menggoda ya. Tapi ini insya Allah kalau kita membaca ini insya Allah ya, kita diselamatkan. Yang ketiga, adkar warid anir rasul, zikir-zikir yang dari Rasulullah, zikir pagi, zikir petang, al-maksurat itu kita rutinkan pagi atau sore atau kedua-duanya. Kenapa? Rasulullah beliau merutinkan membaca zikir ini pagi dan petang. Yang terakhir,
cara kita selamat dari setan adalah al-hirsu ala suhbatil akhyar. Kita berusaha berteman, bermajlis dengan orang-orang baik. Jangan berkumpul sama orang-orang yang kesetanan ya. Kalau kita kumpulnya sama orang soleh menjadi soleh, tetapi kalau kumpulnya sama orang yang berwatak setan, berlaku setan, maka menjadi setan. Oleh karena itu, semoga kita selalu senantiasa bersama dalam majelis kebaikan. Aku qouli hada, kurang lebih saya mohon maaf. Astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.